Halo, hmm, Virgo. Wah, Virgo ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Virgo. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Virgo. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Eh, jadi kita cek energi Virgo dan orang yang dealing dengan Virgo ya. Siapapun yang berkaitan sama Virgo. Ini energi akhir tahun 2022. Oke, kita lihat ya. Thank you. Nah, jadi, wah, di sini aku ngelihat ini bisa kamu ya, tapi bisa terbalik gitu, Kak. Eh, jika ini kamu di akhir tahun 2022 ini, kamu kayak bener-bener mau ngebersihin hidup kamu ya, mau ngebersihin hidup kamu. Jadi kita membersihkan hidup kita dari segala toksik ya. Kita bersihkan dari segala sampah-sampah ya. Mungkin ada yang kayak, wah ini toksik banget, atau ada yang sebenarnya udah nggak sehat lagi, udah terlalu negatif gitu. Ya, aku rasa kita perlu ya membersihkan itu semua. Jadi, aku ngelihatnya kalau kamu membersihkan hidupmu, membersihkan energimu menjadi energi yang positif ya, ya kamu akan bersinar gitu. Jadi kita sebelum bersinar, kita harus buang dulu racun-racun itu. Sebelum bersinar kita harus buang dulu yang toksik-toksik itu, sampai kita hanya memiliki energi positif gitu. Dan di saat itulah cahaya itu ada bersama kita, dan kamu akan bercahaya, kamu akan bersinar. Ya, aku rasa akhir tahun ini kamu memang akan ada di perjalanan menuju cahaya itu ya, atau memang udah waktunya ya kamu benar-benar menjadi orang yang terpandang, udah waktunya kamu menjadi orang yang dihargai, dicintai, disayangi gitu. Terus aku ngelihat akhir tahun ini ada yang datang lagi sama kamu ya. Di akhir tahun ini ada yang menghampiri lagi, atau hadir lagi, bahkan mungkin kembali lagi. Bisa vice versa ya. Entah siapa itu mau muncul lagi. Tapi kamu kayak orang yang membuat batasan ya. Ini beberapa kalian ya, kamu lebih kayak make logikamu gitu. Kamu pakai logika, kamu rasa ya, buat apa lagi buang-buang waktu untuk segala drama gitu ya. Tapi ini orangnya bersikukuh loh, maksudnya orangnya bisa mengejar kamu ya. Ini ada yang mengejar mungkin karena butuh kamu kah, atau memang dia nggak menemukan orang seperti kamu, atau dia nggak menemukan orang sebaik kamu ya. Ini bisa vice versa gitu. Terus aku ngerasa ini di akhir tahun sebenarnya kamu tidak mau terlalu membuka diri ya. Menjelang akhir tahun ini kayaknya beberapa Virgo ya, mungkin lebih kayak orang yang menepi, menyendiri. Beberapa dari kita lebih kayak ya udahlah, diam aja, di rumah aja ya. Males soalnya keluar. Ibarat kalau keluar rumah itu kayak untuk yang penting ya. Keluar rumah paling kerja, keluar rumah ya untuk aktivitas yang penting. Habis itu kayak
kayak udah males sih keluar gitu. Paling selebihnya di rumah. Ini berapa kalian kamu kayak orang yang nggak mau diganggu. Menjelang akhir tahun ini kamu maunya ya jangan diusik, jangan diganggu ya, jangan disenggol ya, karena nggak suka nyenggol kan. Gitu. Tapi ini ya kayak aku bilang, ada yang mau nyariin kamu bahkan ngejar gitu. Orangnya akan bersikukuh gitu, kayak ya mungkin kamu rasa orang kayak gitu kayaknya dihempaskan aja gitu, tapi dia nggak mau berakhir sama kamu. Dia nggak mau benar-benar lepas gitu. Orang ini datang lagi ngejar gitu ya. Ini bisa ada yang ngejar kamu ya, tapi kamu harus ikuti intuisimu. Eh, yang ngejar ini karena dari hati atau karena butuh gitu. Jadi ya aku rasa kamu bisa membedakan itu ya. Dan di sini aku ngelihat beberapa kalian, kamu akan tegas memutuskan hubungan yang kamu rasa udah nggak sehat untuk kamu. Beberapa ngerasa ya udah nih ada teman yang toksik ya, atau ada siapa itu ya di lingkungan pertemanan, keluarga. Kalau kamu rasa itu hanya menguras energimu, hanya buang-buang waktumu, ya kamu akan lepaskan gitu. Jadi kamu nggak mau berhubungan dengan orang-orang yang bikin kamu capek ya. Beberapa kalian gitu. Terus di sini ada kematian ego ya, aku ngelihatnya. Ini bisa seseorang, tapi bisa kamu ya. Jadi ada kematian ego di sini menjelang akhir tahun ya. Ini entah seseorang itu, tapi bisa juga kamu ya. Apalagi kalau kita beradu ego ya, akhirnya ego itu runtuh ya. Ego itu tidak dibawa terus-terusan gitu sih. Cuma ini berapa, kalau masih terngiang-ngiang ya dengan yang sudah berlalu ya, kamu akan lepaskan itu ya. Supaya nggak terngiang-ngiang lagi gitu kan. Oke, kita lihat lagi. Oke. Jadi aku ngelihat sebenarnya kamu ada koneksi dengan seseorang ya. Ini entah koneksi twin flame, soulmate atau apa ya. Terus kamu dan dia ini seperti dijaga oleh leluhur ya. Ini kan ada hubungan spiritual, dijaga malaikat, spirit guide, dijaga leluhur gitu. Jadi aku ngerasanya ya kemana-mana sebenarnya bisa aja kamu teringat sama orang ini. Kemana-mana ya bisa aja kamu itu masih terngiang-ngiang sama dia. Ya dia kayak gitu juga sih sebenarnya. Aku ngerasa seseorang ini dia mau mengumpulkan kekuatan ya untuk menghadapi kamu. Tapi bisa juga kayak dia lagi mengumpulkan kekuatan untuk dirinya sendiri ya. Mungkin aku ngelihat ini koneksi butuh kekuatan yang kuat ya. Untuk bisa membereskan koneksi ini. Tapi aku ngelihatnya ini kan beberapa ada yang pakai logika ya. Jadi bersikap realistis gitu, menjalani semua sesuai realita. Tapi di sini dia ternyata makin baper sama kamu, ya. Jadi menjelang akhir tahun, dia bisa makin respect, dia bisa makin peduli sama kamu. Itu sih. Jadi ini kayak ada pertukaran energi gitu, atau ada perubahan kan, kayak kamu kan orangnya selama ini berperasaan. Tapi akhirnya kamu jalani hidup sesuai kenyataan gitu. Kamu realistis ya. Fokus kamu mungkin kerja cari uang. Udah cukup gitu. Ya kamu logik lah. Pakai logika banget. Nah kalau dia kemarin-kemarin pakai logikanya. Kemarin-kemarin dia tega sama kamu. Tapi nanti makin kesini. Dia pakai perasaan ya. Nih kan. Kamu akan melihat seseorang mungkin menemui kamu. Atau vice versa. Yang jelas kalau ada di sini seseorang yang akhirnya datang lagi, itu dia datang lagi dengan versi lebih baik ya. Mudah-mudahan dia udah berubah lebih baik ya. Mudah-mudahan saat dia datang nanti ya, dia udah jadi orang yang lebih baik gitu.
Dan ini berapa di akhir tahun akan kelihatan ya. Kamu tuh union nggak sama dia. Ada yang kayak gitu aku liatnya. Union itu kayak kamu akhirnya sama dia ada tanda-tanda jodoh atau enggak. Kalau semakin didekatkan ya, mungkin aja semakin ada jodohnya. Kalau dia semakin dekat, maksudnya ya semakin berpeluang untuk jodoh gitu. Tapi kalau sebaliknya ya enggak gitu. So ya kamu akan mendapatkan kejelasan itu. Atau keraguan-raguanmu itu akan kamu terima sebuah kepastian ya. Kepastian supaya kamu bisa melangkah ke depan gitu. Dan aku ngelihat apa ya? Kamu itu akhir tahun subur banget ya. Mudah-mudahan yang subur rezekimu ya. Tapi ini berapa ada yang akhir tahun subur badanmu ya. Kamu kayaknya makin berisi di akhir tahun. Makin seksi juga sih. Jadi ini berapa Virgo ya? Beberapa. Makin berisi. Nanti makin akhir tahun kayak ya makin apa ya? Makin seksi gitu. Meskipun kita bisa makin berisi tapi makin seksi ya. Seksi ini nggak harus penampilan, nggak harus baju, tapi dari aura juga gitu. Oke. Thank you. Ini sebenarnya ada beberapa yang suka sama kamu ya. Beberapa ada yang menyukaimu, suka, kagum, tapi ada juga yang cinta ya. Ada yang sayang banget sebenarnya sama kamu. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Ini yang kuat Leo, Aries. Yang kuat Aquarius ya, Scorpio. Terus yang kuat di sini Sagittarius, Gemini ya. Gemini kuat ya. Mungkin ada Virgo, sesama Virgo atau energimu ya. Ada juga Cancer di sini, bisa energi aja. Jadi menjelang akhir tahun kamu fokus sama keluarga sih. Menjelang akhir tahun ini mungkin kamu sayang banget sama keluargamu ya. Makin kesini makin kesana gitu ya. Makin akhir tahun kayak ada rasa ya ingin fokus sama keluarga, menyayangi keluarga gitu. Atau memang di akhir tahun ini ya ada isu, ada persoalan keluarga. Jadi kamu harus fokus sama keluarga gitu. Tapi di sini kamu juga harus tegas ya. Aku ngelihat misalnya kalau terjadi sesuatu sama keluargamu, ya kamu memang harus peduli ya. Kamu harus care sama keluarga. Tapi kamu harus ingat sama dirimu sendiri ya. Kamu jangan lupakan dirimu. Karena aku ngelihat sebenarnya drama-drama itu terjadi bisa tentang percintaan, bisa pertemanan, bahkan keluarga sendiri gitu. Jadi ya kamu harus kendalikan diri. Kadang kita rasa udah terlalu dekat sama seseorang, tapi seseorang itu bisa mengecewakan. Jadi kamu juga harus mencintai dirimu, menyayangi dirimu ya. Terkadang boleh peduli, tapi jangan lupa sama diri sendiri. Oke? Terus menjelang akhir tahun ini kamu jaga kesehatanmu ya. Kayaknya menjelang akhir tahun ini kamu bakalan capek. Mungkin kejar target ya. Atau ya fokusnya kerja sih, cari uang. Tapi jangan lupa istirahat. Aku ngerasa kamu rentan sakit gitu. Kita bisa rentan sakit ya. Nih, kamu kerja. Beberapa memperbaiki ekonomi ya. Memperbaiki keuangan. Tapi jadi ada yang kangen sama kamu ya. Ada yang rindu banget sama kamu. Ada yang ngerasa ya gimana ya, aku ini apalah gitu kan. Atau aku pernah nyakitin kamu, aku pernah ngecewain kamu. Ya aku bisa apa gitu, aku kan malu. Apalagi kalau kamu lebih dari aku. Ya aku ini apa, aku gak berdaya. Apalagi ada orang lain, ada ini ono ya. Gitu.
Tapi nih berapa kalian kamu lebih memilih move on sih, memilih melepaskan masa lalu, dan kamu ingin awal baru ya. Cuma entah kenapa, memang memulai yang baru ini agak agak gimana gitu ya. Untuk membuka hati ke yang lain itu ya butuh waktu mungkin ya. Karena ini berapa kalian kamu tuh punya energi trust issue. Kamu nggak gampang percaya sama orang. Kamu tidak mudah percaya sama siapapun ya. Mungkin karena kamu udah sering kecewa, punya masa lalu nggak enak gitu. Jadi kayak kita sering trust issue ya. Kayak sering ragu sama orang. Ya udah, kalau kamu rasa ragu-ragu gitu, kamu diam aja. Jadi jangan terlalu membuka diri gitu ya. Memang ada sih sedikit yang bisa dipercaya, tapi memang kebanyakan nggak bisa dipercaya gitu. Misalnya teman lah, keluarga, atau tentang percintaan. Ada yang mungkin memang bisa bikin yakin, tapi ada yang enggak gitu. So ya, fokus aja dulu sama diri sendiri ya. Fokus sama dirimu sendiri dulu. Memperbaiki diri juga supaya kamu didekatkan dengan orang-orang baik gitu ya. Oke. Sini ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Libra, Gemini, Aquarius ya. Ini banyak ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat di sini Sagittarius, yang kuat Gemini. Terus Pisces juga kuat ya. Pisces, Taurus, Capricorn, Aries, Scorpio. Itu kuat ya. Oke. Ya, ini ada Pisces lagi ya. Bisa energi aja. So, ada yang ingin dimanifest seseorang ya. Ada yang ingin diwujudkan seseorang sama kamu. Kayak apa ya? Dia tuh maunya kamu. Dia tuh menginginkan kamu sebenarnya. Cuma di sini apa ya? Aku ngerasa ini ada yang energinya mirroring ya, seperti twin flame, seperti cerminan. Ya, kalau misalnya kamu diam, saya diam lah gitu. Atau saya pasif, kan kamu jadi pasif gitu kan. Nah, tapi dia kayak menginginkan komunikasi sebenarnya. Masih pengen bicara baik-baik sama kamu. Itu. Tapi ini kayak apa ya? Ini mirror banget sih. Kamu bisa fokus sama hidupmu, dia juga fokus sama hidupnya. Kamu fokus kerja, dia juga bisa fokus kerja. Kamu fokus ke keluarga, dia bisa juga fokus sama keluarga. Ya kayak gitu dianya. Cuma di sini nggak diungkiri ya. Dia rindu sih, dia kangen banget sama kamu. Bahkan ya dia inginkan kejelasan gitu. Kita tuh apa? Beberapa gitu ya, kayak ya gue pengen jelas sih hubungan kita ini kayak gimana ke depannya. Beberapa ini mau memberikan kejelasan ya. Nanti ditandai dengan pertemuan gitu. Kalau memang ada aroma-aroma dia mau ketemu, itu bisa ada aroma-aroma kejelasan ya. Ini ada energi pertemuan aku lihatnya. Jadi kamu akan bertemu seseorang ini, dan semoga ada kabar baik ya. Kabar baik entah untuk bersatu, berdamai, atau setidaknya ya membereskan urusan kalian gitu ya. Cuma apapun yang terjadi, aku rasa orang ini mencintaimu tanpa syarat ya. Ibarat ya, kalau kita sulit, kita rumit ya, apa salahnya berteman. Bahkan selalu berteman sama kamu ya, kenapa enggak gitu ya. Itu ada. Oke. Thank you. Nih, beberapa kalian di akhir tahun ini ya, menjelang akhir tahun, mungkin kamu inginkan kesempurnaan ya. Atau ya siapa sih yang gak pengen ada kesempurnaan. Kesempurnaan cinta, kasih sayang, kesempurnaan dalam kerjaan, duit gitu, atau apapun ya.
Cuma di sini jangan mengukur kebahagiaan itu dari sesuatu atau seseorang. Karena sesungguhnya kamu bisa bahagia dengan caramu sendiri, ya. Jangan karena kata orang ya harus gini, harus gitu supaya bahagia. Enggak. Jangan harus ada si ini, si itu baru kamu bahagia. Jangan harus ada duit baru bahagia. Ya kalau ada duit bahagia gitu ya. Tapi jangan bergantung juga karena itu nggak abadi juga gitu ya. So ya ubah mindset, ubah pola pikir supaya hidup kamu stabil, supaya hidup kamu seimbang ya kamu harus punya energi yang seimbang ya. Gitu, seimbang itu dalam artian di kehidupan ini memang harus balance, memberi dan menerima. Jadi jangan kamu aja yang berkorban ya. Jangan kamu aja yang berjuang, kamu juga harus diperjuangkan. Gitu. Dan aku ngerasa ini kalian ya. Memang ada yang ngerasa puas gitu kalau melepas ya. Ada yang ngerasa puas kalau ya udah beres lah, udah kelar lah. Nggak mau lagi lah sama orang kayak gituan. Tapi itu bukan berarti puas di dalam hatimu ya. Karena ini berapa kalian kamu bisa kayak kesepian gitu ya. Kamu bisa kayak orang yang ngerasa kosong, ngerasa kesepian mungkin. Ya. Cuma kalau kita kesepian itu sebenarnya karena kita bergantung dengan energi orang lain. Makanya aku bilang, jangan tunggu ada si ini, si itu baru kamu bahagia, ya. Gitu sih. Dan apa ya? Aku ngerasa di sini ada seseorang yang bingung ya. Ada seseorang yang dia bingung sama dirinya sendiri. Sebenarnya dia mau kamu, tapi dia juga mau ini itu, ini itu, ini itu. Jadi dia kayak nggak punya pendirian, dia plain plan gitu. Nggak bisa mengambil keputusan, nggak bisa ngambil tindakan. Tapi sebenarnya dia itu orang yang paling sedih ya daripada kamu. Dia lebih sedih daripada kamu. Dia ngerasa ancur-ancuran sih, kayak ya mungkin aku bisa mengikuti egoku, tapi ya ujung-ujungnya aku yang menderita. Ya aku bisa aja membawa arogansiku, angkuhnya aku bisa aja sombong atau egois gitu. Tapi kan ujung-ujungnya aku ngerasa tersakiti sendiri gitu. Aku kehilangan kamu lah, beginilah, gitulah. Nah, itu ada. Oke. So, jadi aku ngelihatnya hidup itu harus seimbang ya. Apapun itu, logika dan perasaan harus balance, harus seimbang. Memang kadang ada kok fase dimana kita tuh baper ya, bapernya, terbawa perasaan sama seseorang. Tapi kadang kita juga harus pakai logika kita. Sama kayak pakai logika, boleh-boleh aja, tapi pakai perasaan juga. Supaya kalau kita ngelakuin sesuatu kita nggak nyesel gitu. Kayak misalnya, apa aku terlalu kejam ya sama dia? Apa aku terlalu jahat sama kamu? Nah, aku nyesel gitu kan. Apa ucapanku, tingkah laku aku ada yang bikin kamu nggak nyaman ya? Ya aku menyesal gitu. Jadi ada nanti yang menyesal karena dia kurang menyeimbangkan logika dan perasaannya. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini kerjaannya yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, Virgo, akhir tahun. Thank you. Nah, aku ngerasa akan ada yang terwujud ya, menjadi nyata. Ini satu persatu apa yang ingin kamu bereskan itu akan beres gitu. Misalnya ada kendala, ada tantangan untuk yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan itu ya, itu semua akan aman, terkendali, lancar jaya, mantap jiwa gitu ya. Ya beberapa Virgo gitu aku rasanya. So ada buah dari kesabaranmu ya. Ini berapa ya? Ada yang udah menunggu, menanti-nantinya lama. Mungkin ini kayak keinginan yang sudah lama, itu akan terkabul ya. Ini hasil kerja kerasmu, jerih payahmu gitu. Oke. Tapi kamu harus tetap waspada. Kamu juga harus tetap memperhatikan orang-orang di sekitarmu.
Karena aku ngerasa, ya namanya kita ngerjain sesuatu ya, mengusahakan sesuatu. Kita kan kadang butuh support gitu ya, butuh dukungan. Tapi nggak semua orang tulus ya. Ada aja orang yang modus, ada aja orang yang bertopeng. Jadi apapun itu yang bisa nyemangatin dirimu ya dirimu sendiri. Jadi kamu harus bikin afirmasi ya, bikin doa yang positif dalam dirimu. Kayak misalnya hari ini aku harus bisa, hari ini aku yakin kerjaan aku beres, hari ini aku yakin yang aku usahakan ini berhasil. Nah, jadi semangatin dirimu. Itu jadi afirmasi positif dan akan datang yang positif juga gitu. Oke? So, ini beberapa kalian memang memilih mandiri ya. Bergantungnya pada diri sendiri. Kalau mau semangat ya semangatin diri sendiri, sabar-sabarin diri sendiri gitu kan, say. Oke. Finansial keuangan akhir tahun ya Virgo. Thank you. Tara, ini berapa ada peluang baru, rezeki baru ya. Beberapa kalian, semoga ada berkah baru ya, say. Di sini dibilang maju terus pantang mundur ya. Tapi kamu harus kendalikan emosionalmu ya, kendalikan baper-bapernya kamu itu. Karena aku ngerasa kalau kamu udah sakit hati, kalau kamu udah marah, udah jengkel, itu merusak mood kamu ya. Misalnya kita tahu nih ada jalan rezeki, kalau ngerjain ini, ngusahain ini bakalan cuan ya, menghasilkan uang. Tapi gara-gara ini ono ya, gue nggak semangat gitu. Makanya gara-gara ini ono ya, gue nggak mood. Akhirnya hilang tuh rezekinya ya. Jadi berpikir positif, berharap yang positif pada Tuhan, pada dirimu sendiri ya. Jadi kita berekspektasi lah pada Yang Maha Kuasa dan pada dirimu sendiri gitu. Oke. Terus soal keuangan ini memang ada harapan yang positif ya, soal rezeki ini. Coba pertama kan tadi aku bilang jaga mood kamu ya. Kalau misalnya kamu lagi emosi, lagi baper, jangan sampai mempengaruhi kamu untuk cari uang gitu. Karena ini ada jalannya, dapat rezeki, jadi nggak bisa disia-siakan gitu kan. Terus dalam mengelola uang, kamu harus seimbang pemasukan dan pengeluaran ya. Jangan males ngitung. Hidup ini harus ngitung-ngitung juga loh ya. Hitung tuh berapa pemasukan dan pengeluaran kamu. Jangan nanti tiba-tiba udah loss aja. Pengeluaran tuh ternyata lebih besar gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Terus di sini mungkin ada yang ketergantungan ya. Entah siapa, bisa vice versa, ada yang ketergantungan soal duit. Ya itu pun harus disikapi dengan bijak gitu. Ya, apapun itu di sini dibilang mandiri lah ya. Kamu mau bergantung sama siapa? Ya, syukur-syukur ada yang tulus sama kamu. Tapi kalau ternyata susah nyari orang yang tulus gimana? Kalau orang-orang banyak susah dipercaya gimana? Ya, kan banyak ya zaman sekarang sedekat apapun kita mereka susah dipercaya. Jadi ya mending kamu ciptakan sendiri kebahagiaanmu, bergantung sama dirimu sendiri, dan kamu jadi berkah juga untuk orang lain. Kamu kan orangnya nggak mau nyusahin, bahkan kamu bisa memberi gitu, kamu bisa menolong orang gitu. Jadi ya menolong orang, berbagi rezeki itu boleh ya, tapi kamu juga harus ingat sama dirimu sendiri. Ingat untuk membangun masa depanmu dengan keuangan yang stabil ya. Oke, jadi ini untuk Virgo. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.